Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi le. Pagi hari ini kita ketemu lagi di Pasar Keliti Anoto Harjo. Nah, seperti biasa ya le ya. Di sini kita akan begal para pedagang-pedagang yang baru datang pada subuh-subuh kali ini. Terang, masih gelap-gelapan kayak gini. Yuk kita satronin satu-satu. Nggak usah banyak cincong le. Yaudah, ini kita di lapak pertama le. Kita udah ditawarin sama pedagang, ini ada kayak gelang kaki katanya dari bahan emas, entah nggak tahu dia juga. Kalau saya lihat-lihat, saya pantau-pantau, ini kayaknya bukan emas ya saya masih 50-50, soalnya itu bahannya kayak kayak ada yang ngelupas gitu, jadi dalamnya itu kayak tembaga gitu loh jadi saya masih bertanya-tanya. Ya udah, kita masih berada di lapaknya bapak pedagang ini. Kita masih diperlihatkan dengan jam tangan itu ada 3 biji. Tapi di sini jam tangannya KW semua ya ya. Setelah kita amati, nggak ada yang original. Kalau misalnya ada yang original pun langsung kita sikat Nah, ini ada mereknya Skime, ini warnanya hitam. Ya sebenarnya original Skime juga ya ya. Tapi kalau yang jam merek Skime kayak gini tuh jarang banget peminatnya. Jadi nggak pernah saya ambil Nah, ini ada jam-jam fashion yang harganya murah-murah gitu. Ya tetap nggak kita ambil. Nah, di sini ada beberapa perkakas rumah tangga ya ada wajan-wajan, manci-manci di sini, terus ada mangkok-mangkok kayak gitu, ada toples-toplesnya di sini, disuntak semua, dijual semua. Ada sepatu-sepatu kulit juga, sepatu-sepatu PDL yang bekas-bekas punya tentara atau satpam gitu ya. Nah, di pojokan sini masih ada tas sling bag ya. Jadi ini gunanya buat kayak di gesper gitu loh ya toh, gesper atau pas di tekuan dengkul kayak gitu kan bisa juga. Biasanya kayak gini ya pakai tentara-tentara gitu ya, stylenya kan army gitu bagus juga sebenarnya ya, tapi nggak saya ambil Saya kalau yang kecil-kecil itu kurang suka ya, kadang kan bisa saya pakai sendiri jadi saya juga nggak bisa jualnya. Nah, itu ada speaker juga di situ Nah, ini contoh-contohnya sepatu-sepatu kulitnya ya semua bahan juga ternyata. Oke, kita masih ditawarin sama pedagang ini, masih di sini ya sama bapak pedagangnya. Ini ada cincin akik, entah bahannya kuningan atau emas nggak tahu, tapi saya pikir ini kuningan tapi saya sebenarnya juga nggak tahu juga ya kalau modelan cincin akik gini, soalnya saya bukan penggemar dulu, jadi nggak ada minat di sini. Kalau ada cincin-cincin kayak gini nggak saya ambil ya, mungkin kalau sama teman-teman yang paham pasti diambil Oke, kita berjalan di lapak berikutnya ini masih gelap-gelapan banget ya Di situ kita lihat ada sesuatu kayak plastik, terus ada kayak polkadot gitu, motif polkadot gitu. Nah, itu ada laptop juga. Nah, saking penasarannya langsung kita satronin aja ya. Setelah kita tanya-tanya sama penjualnya, dia jelaskan katanya ini kayak buat terapi pijet gitu, di bathtub gitu loh Ya nggak tahu ya, tapi penjelasannya kayak gitu ya. Mungkin di sini ada yang tahu, silahkan komen-komen di bawah bisa dijelaskan itu untuk apa. Terus terang saya nggak tahu Oke, kita ada di lapak berikutnya Di sini kita dihadapkan dengan spare part sepeda ontel. Nah, di sini ada lampu mata kucing, ada rem, ada lampu entah apa ini ya, kayaknya tempatnya lampu gitu. Nah, terus ini ada tempat minuman punya sepeda ontel gitu, jadi ditaruh di dalangan bagian tengah gitu ya Nah, ini ada gear belakang juga, ini masih baru kondisinya, entah baru atau gimana, yang jelas ini masih ada kardusnya ya Ya mungkin kalau beli terus nggak jadi dipakai gitu juga bisa, tapi yang jelas ini kayaknya kondisinya masih baru juga Yo, silahkan yang mau beli, yang mau cari perkakas sepeda atau motor, di sini ada langsung datang aja ke Pasar Keliti Anoto Harjo. Oke, kita di lapak berikutnya Di lapak berikutnya di sini kita lihat ada beberapa mainan plastik ya kayaknya ya. Dia bukan bahan yang kaleng gitu, bukan. Ya udah, akhirnya saya skip. Sini ada tumbler juga, kondisinya kayak gini ya, yang jelas nggak saya ambil ya karena nggak ada unik-uniknya. Kalau unik gitu pasti saya ambil. Nah, di sini ada kotak kayak buat spare part jam tangan bisa, atau makeup bisa nggak ya, bisa aja lah, yang penting sesuai keinginan Anda mau buat tempat apa. Yang jelas ini buat spare part gitu. Kalau biasanya ya buat spare part handphone kayak gitu ya Oke, sekarang kita berada di lapak berikutnya Di sini kita nemu
gelang emas, cuma warnanya aja ya ternyata ya Le ya, tapi dia bukan emas, dia bahannya plastik. Nah tapi mengkilat banget ini, sebenarnya bagus juga ya Le ya, sempat mau ngambil mau nawar tapi nggak jadi Le. Setelah saya pikir-pikir ya udah pasti nanti cuma numpuk di rumah aja Le, akhirnya saya kembaliin ini Le. Nah di sini ada jam-jam tangan juga lain-lainnya, ini ada Q&Q pastinya KW ya Le ya. Ada alat buat cukur, barber gitu. Di sini ada entah apa itu, masih dalam plastik, masih baru. Oh, jam tangan banyak banget tapi ya KW-KW semua ya Le ya. Ya berharapnya dapatnya yang original biar bisa dijual lagi Le. Oke, kita berada di lapak berikutnya Le. Di sini kita menemukan senapan. Ya bentuknya kayak AK-47 gitu ya. Tahu lah, saya taunya AK-47 soalnya Le. Nah itu bahannya plastik, yang jelas dia KW, bukan yang original atau yang bahan bagusan dikit dari Jepang gitu, bukan Le. Oke, kita sudah berada di lapak berikutnya Le. Di lapak berikutnya kita ini udah ditemukan dengan handphone jadul mereknya Sony Ericsson. Dan sebenarnya masih banyak lagi tuh HP-HP jadulnya, tapi nggak saya ambil Le. Oke, kita di lapak berikutnya Le. Nah di lapak berikutnya kali ini Le, ini ada beberapa macam-macam sih ya. Ada kayak pajangan-pajangan gitu, ada spare part buat elektronik, cop-copan, listrikan kayak gitu. Ya banyak banget ya. Di sini kita lihat-lihat ada boneka-boneka. Ya kalau kalian suka bisa mampir langsung ke sini aja Le. Pasar Kelitian Notoharjo atau pasar Kelitian terdekat tempat Anda. Nah, kita di lapak berikutnya Le. Di sini kita menemukan sebuah speedometer punya Bajaj Le. Punya Bajaj motor India kayak gitu ya. Tapi kondisinya kayak gini, pasti mati, nggak tahu lah ya. Nggak saya ambil. Dan di sini ada entah alat apa gitu. Yang jelas ini mereknya bagus. Mereknya Bosch. Kalau merek Bosch kalian udah pada tahu ya pastinya ya. Kalau merek Bosch itu pasti banyak yang cari. Tapi ini entah alat buat apa ya. Sekilas kayak cop-copan listrik kayak gitu. Tapi saya nggak tahu Le, akhirnya nggak saya ambil. Oke, kita berada di lapak berikutnya Le. Dan di lapak berikutnya ini kita kembali lagi ke tempatnya Pak Yono. Kita lihat-lihat, kita syuting-syuting, dan ternyata kita belum menemukan hal yang baru Le di sini Le. Dan masih dagangannya yang tadi. Kan biasanya kalau kayak gitu dagangan yang bagus dikeluarkan terakhir. Dan di pojokan sini kita menemukan sebuah apa ini namanya, teropong tapi cuma separuh aja ya Le ya. Kasihan banget ini teropong, makanya ini dibuang di rosokan ini. Ya nggak diambil Le, soalnya kayak gini ya nggak bisa dipakai, dijual lagi ya susah pasti Le. Orang carinya pasti yang utuh ya toh, nggak cari yang kayak gitu yang menulisan. Ya mungkin kalau buat yang mau cari spare partnya aja bisa laku. Orang kan nggak tahu rezekinya masing-masing ya kan Le ya. Nah di sini ada kamera BenQ, kamera digital ya Le ya. Kondisinya modar dan kita nggak tahu ya karena nggak punya baterainya, jadi nggak bisa nyobain Le. Ada beberapa barang-barang lainnya di sini. Kita masih mencari-cari, siapa tahu ada barang-barang yang yoi dan bisa dijual lagi, bisa diolah lagi Le. Ada handphone jadul merek Bion ya dulu, termasuk idaman juga ya ini Le. Kita kembaliin aja. Oke, kita berada di lapak berikutnya Le. Di lapak berikutnya ini kita lihat ada mesin DJ lagi. Bukan Le, itu adalah kompor elektrik ya Le ya. Dan di atasnya itu ada sebuah piringan hitam. Ya kita lihat-lihat dulu ya. Tapi kalau model piringan hitam kayak gini, yang jelas saya nggak tahu Le. Saya nggak bisa jualnya, saya nggak pernah pakai juga, jadi nol putul di sini, nggak tahu sama sekali gue Le. Ya kalian tahu sendiri ya, kalau barang-barang kayak gini, barang-barang jadul, kalau orang-orang antikan pasti yang suka pakai kayak gini. Dan yang pasti harus punya alatnya juga ya. Kalau nggak punya alatnya ya paling cuma buat koleksi aja, yang suka masa lalu gitu. Oke, kita di lapak berikutnya Le. Di lapak berikutnya ini kita nemu kayak mikrofon, entah mikrofon atau headset ya. Ada satu pasang soalnya Le. Kita amati, kita lihat-lihat kok kayak dicepitin, bisa dicepitin di baju gitu. Ya udah, karena nggak tahu gunanya nggak kita ambil Le. Di situ ada telepon jadul juga, ada sepatu, ada stick gitu Le. Nah di sini kita spillin ya telepon jadulnya kayak gini ya, kayak puteran kayak gitu Kak.
pernah nonton film-film Susana atau film-film jadul zaman dulu kan, Dono. Nah itu kan teleponnya kayak gini ya Le ya, kalian pasti tahu lah, nggak usah jelasin lagi. Nah karena ini nggak saya ambil ya. Oke, kita di lapak berikutnya ya Le ya. Di lapak berikutnya ini kita langsung datengin kerenjangnya pedagang. Di sini ada tripod, tapi kondisinya ya kayak gini ya Le ya, ditekuk-tekuk nggak bisa. Oke, nggak kita ambil. Dan kita berada di lapak berikutnya Le. Dan di lapak berikutnya ini kita menemukan sebuah jam tangan mereknya Iger ya Le ya. Nah di sini kondisinya mati, di sini gambling banget ya Le ya. Tapi karena kondisinya masih bagus, masih utuh, masih bersih, akhirnya saya sikat Le, nggak pakai lama. Nah biasanya jam-jam Iger kayak gini nggak saya ambil loh Le, tapi entah kenapa ya ini kayak udah feeling aja kayak gitu ya wes, akhirnya saya ambil Le. Setelah nego-nego ketemu harganya, oke saya sikat. Dan kayak biasanya ya kalau jam Iger itu saya jarang banget ngambil Le, kecuali jam-jam Iger yang bagus-bagus gitu ya kondisinya. Kalau biasanya itu kondisinya udah jelek-jelek banget kayak gitu dan susah untuk diolah lagi Le. Oke, kita di lapak berikutnya. Nah hari ini udah terang ya Le ya, kita menemukan sebuah PS1. Wow, kondisinya ini masih utuh ya Le ya, tapi entah nggak tahu ini masih nyala apa enggak. Yang jelas ini masih utuh, ada adaptornya, ada kabel-kabel AV-nya, tapi saya nggak ada sticknya. Nah setelah kita nanya-nanya harga Le, dan ternyata harganya tinggi banget. Di sini saya nawar itu nggak sampai loh, susah toh. Di sini tuh saya nggak bisa nawarnya karena harganya ketinggian dan nggak cocok sama harganya. Ya udah akhirnya saya lepas Le. Ya kita cari PS1 atau PS2 berikutnya aja Le. Mungkin ada yang murah nanti berikutnya ya, mungkin ini belum rezekinya ya Le ya. Sebenarnya oke juga ini kondisinya Le ya, bisa juga ini diolah lagi nanti dijual, cari untung sedikit dari PS1 ini. Oke, kita ada di lapak berikutnya Le. Wah, di sini sangat mistis banget ya Le ya. Di sini saya nemu keris cemeti Amarasuli. Wah, entah apa itu ya. Dan di sini bahannya kuningan. Wih, berat banget ini Le. Jadi di keris ini itu di ujungnya itu kayak ada mata-matanya gitu ya Le ya. Matanya itu kayak delima gitu merah. Wah, saya nggak tahu Le. Sebenarnya tadi awal tuh mau megang nggak berani, tapi saya berani-beraniin ya Le ya, karena penasaran juga. Nah, di sini ada lonceng, ini biasanya ditaruh di pojokan pintu bagian atas gitu ya Le ya. Sebenarnya kondisinya masih oke juga. Udah saya nanya harga dan nego-nego tapi ternyata belum cocok Le. Ya udah akhirnya nggak saya ambil Le. Dan oke, kita berada di lapak berikutnya. Nah, di sini saya mendapatkan 3 mainan unik. Nah, di sini ada mainan Benten, satunya ada Volkswagen dan satunya, nah ini yang satunya ini yang mainan mobil-mobilan Spirit of America. Ini yang saya ambil ini Le. Karena kondisinya ya unik juga, saya belum pernah dapat kayak gitu. Akhirnya saya sikat aja Le. Karena yang Volkswagen ini sering banget keluar ya Le ya, kayak gini ya Le ya. Dan dulu juga pernah dapat juga, jadi nggak saya ambil sekarang. Nah ini karena Benten ini made innya dari McDonald, nggak saya ambil. Oke, kita sekarang melewati sebuah lorong ya Le ya. Di sini ada kaset Sega mereknya judulnya Mortal Kombat. Tapi kalau dilihat dari belakangnya ini kayaknya nggak ada tag Seganya gitu. Biasanya yang original itu ada tag tulisan Seganya gitu Le, tapi nggak mesti juga ya, saya nggak tahu banget ya kalau yang bagian ini. Yang jelas kalau yang ada tagnya Sega itu tak ambil Le, karena ini nggak ada semuanya, tiga-tiganya. Ya udah akhirnya saya skip. Sebenarnya judulnya bagus-bagus ya, Mortal Kombat, terus ada campuran Power Rangers gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita lepas saja. Oke, kita ada di lapak berikutnya Le. Di sini kita menemukan gamepad, ada stick kayak gitu modelnya, tapi dilihat dari belakang kayak nggak ada tagnya gitu. Ya udah akhirnya kita skip Le. Nah di sini ada tas juga. Kalau yang bagus itu mereknya apa ya, lupa aku. Bagus, bahannya itu tebal banget, tapi ini Cina, jadi bahannya tipis tiruannya gitu. Nah di sini kita dikasih dagangan jam tangan, tapi ternyata belum sesuai ekspektasi, jam tangannya KW ya Le ya. Jadi kita kembalikan sama pedagangnya dan say thank you udah ditawarin dagangan. Nah kita di sini ketemu sama Mas Didi the Worker. Oke, kita di lapak berikutnya Le. Di lapak berikutnya ini kita nemu webcam. Webcam ini dulu sempat viral juga ya, sempat
viral, sering digunakan sama youtuber atau sejenis kayak gitu le. Dan nggak saya ambil ya, saya soalnya nggak tahu kegunaannya ya. Yang di sini kita ada di lapak persepatuan original banyak banget. Di sini kita ditawarin dompet mereknya Haspapis, sebenarnya masih utuh juga ya, dan karena kita nego-nego nggak sampai ya udah kita lepas saja. Nah itu penampakannya itu ya le ya, sepatunya banyak banget ya kan, banyak banget di sini, pasti selalu banyak yang nyatroni. Dan kita ada di lapak berikutnya le. Nah di sini kita ketemu sama sisir unik ya le ya. Jadi modelnya kayak cowboy kayak gitu. Kalau pakai sisir ada di set gitu ya le ya. Makainya ya le ya. Kalian pasti tahu lah kalau sisir model kayak gini. Nah sebenarnya saya minat juga ya le ya. Belum punya kayak gini. Tapi karena nggak cocok sama harganya ya udah kita skip aja. Dan di sini kita lihat-lihat ada banyak banget jam tangan juga, tapi KW-KWan semua ya, belum cocok juga, nggak bisa ngolahnya. Kalau yang KW-KWan mungkin teman-teman lainnya ada yang bisa. Dan di sini ada spare part sepeda, ada apa itu ya, pedal ya, pedal masih baru-baru kondisinya. Yo yang butuh spare part mari silahkan datang ke Pasar Kelitian Notoharjo. Dan kita berada di lapak berikutnya le. Di sini ada Digicam, kamera digital mereknya Casio Exilim, warnanya orange, bagus banget sebenarnya. Tapi kondisinya kayak gitu nggak saya ambil le, nggak berani saya le. Oke, kita di lapak berikutnya kita ditawarin sama jam-jam tangan ini, sama pedagangnya dilemparin ini, Mas ini ada jam tangan kalau ada yang cocok. Oke siapa? Langsung kita buka aja ya ini ya. Dan ternyata setelah kita buka, setelah kita urai, kita lihat-lihat kondisinya ini masih bagus-bagus juga ya, tapi sayangnya dia jam-jam fashion semua, jam-jam KW yang murah-murah gitu. Jadi susah ngolahnya ya kayak gini ya. Soalnya dari pedagangnya pun kalau mau ngambil itu berapa, susah ngolahnya juga ya. Kalau mau jualnya lagi pasti nggak sampai ratusan ribu, paling puluhan ribu ya, susah lah pokoknya, uangnya susah muter di jam-jam KW itu. Soalnya pernah jualan juga. Nah, Oke, kita berada di lapak berikutnya le. Di lapak berikutnya ini kita melihat sebuah radio jadul. Wah, warnanya bagus banget ya le ya. Dan ini bentuknya saya belum pernah tahu le yang kayak gini le. Kotak kecil kayak gini, simpel banget. Mereknya Genesonic. Iya ya, Genesonic kayaknya ya. Tapi nggak saya ambil ya setelah nego-nego karena nggak cocok sama harganya. Sini ada handycam Sony juga besar banget. Dan di lapak berikutnya, nah di sini kita poin lagi ya le ya. Kita nemu 2 buah iPhone 4. Nah kondisinya pasti gambling. Nah yang penting kan kita nanya harga cocok ya, pasti kita beli ya le ya. Dan kita feeling bisa jual lagi ya udah kita ambil, walaupun barangnya kayak gini ya le ya. Pasti gambling pasti ya, kalau beruntung dapat yang nyala. Oke, kita berada di lapak berikutnya le. Di sini ada vapor unik banget ini. Entah ini baru atau lama, kayaknya ini baru Ego AIO, karena kalau AIO kan keluaran baru ya. Tapi nggak saya ambil ya karena kondisinya tidak memungkinkan. Saya penasaran aja lihat-lihat, ini kondisinya ternyata tidak mumpuni. Biasanya kalau bagus gitu saya ambil. Nah karena kondisinya kurang bagus jadi nggak saya ambil ya. Nah di sini ada kayak film-film jadul gitu le. Ini buat apa ya? Kalau ada yang tahu le bisa komen-komen di sini le. Nah kayak gini loh le, kayak film-film gitu ya mungkin ya. Entah nggak tahu. Penasaran juga, sempat mau nanya harga, tapi kok kayaknya mau buat apa gitu ya. Wes kita lanjut ke lapak berikutnya aja le. Di lapak berikutnya ini kita nemu jam tangan Elgin Chronograph. Wah ini kondisinya bahan banget. Tapi setelah kita tanya-tanya harga, kita cocok ya udah kita sikat le jam yang ini le, yang Elgin. Ada beberapa jam lainnya lagi. Ini jam Korea ini. Apa ya bacanya ya? Jongsiguan apa ini nggak tahu ini. Pokoknya ini jam dari Korea. Kondisinya bagus juga, nyala, tapi nggak saya ambil ya karena harganya nggak cocok. Di sini ada jam tangan kecil cewek Gelarus. Kondisinya bagus juga, tapi dia mati. Dan di sini kebanyakan bahan semua ya le ya. Jadi kalau ketika kalian ke pasar Kelitian nyari barang itu dapat yang bahan kayak gini ya harus sadar ya.
Kalau cari di pasar tuh bahan nggak boleh komplain. Jadi dapatnya mati. Kalau misal kalian bisa nyervisnya dapat nyala, ya itu rezeki kalian. Jadi kalau mati kalian nggak bisa komplain. Kalian harus tahu resiko kayak gitu. Ya begitu pula di online juga. Ketika kalian beli di online, ketika kalian sudah membaca captionnya bagaimananya, ya itu udah ketentuan kayak gitu. Setelahnya itu terserah Anda.